Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas kitab Nasaihul Ibad. Pengarangnya adalah Syihabuddin Ahmad Al-Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Muhammad Umar Jawi Al-Bantani. Ghafarallahu bihi fi darain fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ani bidzirain wal mulaqatus saniyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbud dunya wa yansawna al-uqba wa yuhibbud dara wa yansawna al-qubura wa yuhibbul mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbul iyala wa yansawna al-khawar wa yuhibbun nafsa wa yansawna Allah hum minni bura'un wa ana minhum bari'un. Dalam maqalah yang kedua halaman 30 telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di zamanun, nanti akan datang di suatu zaman, ala ummati, di kalangan umatku. Jadi bukan umat orang lain, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbun nafsa, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka mencintai 5 hal dan mereka melupakan 5 hal. 5 hal mereka cinta lalu melupakan 5. Siapa saja itu? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk akhirat. Yatrukuna amalil akhirah. Cinta dunia, lupa dengan amal akhirat. Ini banyak ya. Ini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada waktu di mana orang ini lebih sibuk dengan dunia, sedangkan dunia ini sangat singkat, sesaat. Ya, kita hidup di dunia ini paling umur 100 tahun itu udah jarang ya. Tetapi di akhirat itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya di akhirat. Tapi kebanyakan orang lupa dengan akhirat, cinta dengan dunia, sibuk dengan dunia. Padahal dunia ini harusnya menjadi ladang menuju akhirat. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan untuk akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Yang menyebabkan orang itu kenapa maksiat, menyebabkan orang itu kenapa menghalalkan segala cara. Yang penting dapat jabatan, yang penting kaya raya, yang penting punya uang. Kenapa bisa begitu? Karena dia melupakan akhirat, cinta dengan dunia. Padahal hubbu dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari sebuah kemaksiatan, pangkal dari sebuah perbuatan dosa. Awalnya cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Karena cinta dunia. Kenapa maksiat? Karena cinta dunia. Kenapa malas ibadah? Karena cinta dunia. Kenapa tidak mau bangun tahajud? Karena cinta dunia. Kenapa tidak mau subuh di masjid? Karena cinta dunia. Padahal dunia ini sangat singkat. Dulu anak-anak, sekarang udah punya anak, nanti punya cucu, nanti dipanggil oleh Allah, selesai. Sedangkan akhirat itu panjang tanpa akhir, nggak ada batasannya. Jadi orang itu bodoh ketika lupa akhirat. Pada akhirat ini selama-lamanya tempat tinggalnya.
sebuah cerita singkat ya, yang mungkin kita bisa mengambil ibrah. Seorang yang namanya Bahlul. Bahlul ini ya, kalau bahasa kita bodoh, goblok ya, bego ya. Bahlil Bukan. Bahlul. Bahlul beda lagi nama orang gitu ya. Bahlul. Ini Bahlul ini ya dikasih nama orang Bahlul. Lalu ketemu sama ulama, sama kiai. Bahlul, ada apa Pak Kiai? Nama ente itu jelek. Khawatir nama itu kan identitas, namanya diganti dah. Saya nggak mau Pak Kiai, emang nama saya itu. Emang udah bodoh, namanya Bahlul lagi. Bocahnya orang bodoh. Aduh, diganti nama nggak mau sama Pak Kiai. Memang orang-orang manggilnya bodoh, si Bahlul, emang namanya Bahlul. Orang tuanya ngasih nama lagi jelek banget Bang. Akhirnya gini aja dah, ya udah kalau begitu, ini saya ngasih tongkat supaya kamu punya pegangan hidup, bisa pergi kemana-mana. Dikasih tongkat, ya jadi ambil namanya Bahlul kan sama Pak Kiai gitu. Sehingga cerita, ya ini ada yang berkuasa namanya raja. Raja ini sakit keras, ya kan, artinya sudah mendekati kematian. Sudah sakit, sudah berobat bisa kemana-mana, dukun datang, ya kan, macam-macam tuh, tabib datang, tapi nggak sembuh, sakit. Akhirnya si Bahlul datang dengan tongkat yang dipegangnya. Lalu raja ngomong, Bahlul, saya mau pergi jauh. Mau pergi jauh? Iya. Tapi saya takut nggak punya bekal. Nggak punya bekal? Iya. Kamu gimana sih raja, masa pergi jauh gak punya bekal? Ini saya kasih bekal. Bekalnya apa? Ini tongkat. Namanya Bahlul kan, dapat tongkat dari Pak Kiai tadi. Ini tongkat. Mudah-mudahan dengan tongkat ini kamu bisa pergi kemanapun gitu ya. Padahal bahasa pergi jauh itu artinya pergi kemana? Ke akhirat, bukan pergi kemana-mana. Si Bahlul Bahlul ini bodoh, tapi ternyata ada orang yang lebih bodoh. Siapa? Raja tadi pengen pergi ke tempat yang selama-lamanya tapi nggak punya bekal. Berarti lebih bodoh siapa? Lebih bodoh raja daripada si Bahlul. Akhirnya diambil aja tuh tongkatnya. Apa cerita singkat ini? Ternyata kalau orang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat, berarti orang yang paling bodoh. Makanya Nabi mengingatkan, aqyasul ummati zikrul maut wa asadus tidadanna. Hamba Allah yang paling cerdas itu orang yang bukan banyak kitabnya, ilmunya, gelarnya, ya, profesor, dokter bukan, kiai haji bukan, habib bukan. Orang yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Itulah orang yang paling pintar, paling cerdas. Ya, karena itulah jangan sampai apa yang disampaikan Rasulullah ini sudah terjadi zaman sekarang. Orang sibuk dengan dunia, cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua apa ini? Mana nih? Nah, yuhibbuna daron, kalau kitab kuning begini ya. Kalau kitab sekarang kan ada nomornya. Jadi kadang nomor 2-nya kemana nih, nyari-nyari dulu. Wa ibu dadara fayastaqiluna bi zinatiha wa yalsaqal qubur ayatul amal litanwiriha. Cinta dengan gedung, sibuk dengan bangunan-bangunan, dan lupa dengan kubur. Sibuk dengan gedung-gedungnya, dengan rumahnya, dengan emasnya, dengan kerjanya, ya, banting tulang dibanting-banting, peras keringat, ya, pergi gelap pulang gelap, lupa dengan kubur. Jadi cinta dengan gedung, lupa dengan kuburannya. Cinta dengan rumahnya, dihiasi rumahnya, ya, dibagus-bagusin, ditingkat-tingkatin, dikasih perhiasan, dikasih emas berlian, bahkan rumahnya pun diperluas, ya. Dia sibuk dengan kubur, sibuk dengan kuburan.
kisah menarik, mungkin pernah saya sampaikan dalam khutbah atau dalam pengajian, yaitu seorang yang kaya raya. Uangnya itu di mana-mana, di berbagai bank, ya. Kemudian tanahnya pun di mana-mana, rumahnya pun di mana-mana, apartemennya di mana-mana. Cuma hidupnya tidak tenang, gelisah terus, resah terus. Suatu saat, ya namanya orang kaya, ingin setiap harinya itu ingin memperbanyak harta lagi. Akhirnya dia mencari tanah di sebuah tempat. Kemudian tanah itu luas, di pojok tanah itu ada rumah gubuk. Ini mungkin penjaganya. Kalau yang punya nggak mungkin penjaganya. Akhirnya dia berhenti mobilnya di depan rumah gubuk itu. Nah, ketika lihat mau salam, ternyata orang itu lagi sholat duha. Itu aki-aki tua sedang sholat duha. Dilihatin ya, nggak mungkin dia mengganggu kan? Ya, 2 rakaat, 4 rakaat. Selesai sholat duha, dia selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 12 rakaat ditungguin itu. Selesai dia berdoa Alhamdulillahirabbil alamin, lalu dia sujud syukur. Itu aki-aki tadi selesai sholat duha. Setelah selesai dia duduk, dia zikir, lalu barulah orang kaya ini berikan diri untuk bertamu ke aki-aki yang rumahnya reot itu kecil itu. Tok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu aki-aki itu ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Dia masuk, ya, pintunya nggak dikunci, katanya silakan masuk. Dia masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa, Pak? Bapak tujuan ke sini. Nah, ketika mau ngomong baru kata-kata saya mau silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rencananya orang kaya ini ingin membeli tanah, ingin memperluas. Memang dia orang kaya raya. Tapi ketika dia mau ngomong itu nggak jadi. Ngomongnya adalah begini, maaf Pak, awalnya saya ingin ngomong masalah dunia. Tapi ketika saya melihat Bapak ini tua, tapi hidupnya tenang, bahagia, kemudian tidak gelisah seperti saya. Ketika saya memperhatikan selesai sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat, Bapak selalu mengucapkan selesai sholat duha dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saya masuk, setelah saya mengucapkan salam, Bapak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, baru menjawab salam. Kemudian setelah saya ngomong, Bapak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa selalu mengucapkan kalimat itu? Apa jawaban Pak aki-aki tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pujian itu hanya Allah. Nikmat itu hanya Allah yang memberikan. Nikmat saya bisa beribadah dengan indah. Ketenangan yang Allah berikan inilah yang membuat segala puji itu hanya milik Allah. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena yang ngatur semuanya Allah. Bagian semua keadaan beginilah yang selalu kita harus memuji Allah. Itulah yang menyebabkan Bapak tadi nangis, orang tua tadi tidak jadi membeli tanah. Saya dapat pelajaran selama ini. Selama ini saya mencari sesuatu yang tidak ketemu. Sekarang baru ketemu. Nasihat yang luar biasa. Saya mohon maaf, saya pamit. Saya tidak jadi. Nanti saya akan mengajak keluarga saya, istri saya. Ya, singkat cerita, orang kaya ini pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, dengan nangis yang luar biasa nangisnya. Istrinya bingung, ada apa Pak? Kok sampai di rumah nangis? Saya baru saja dapat nasihat yang luar biasa, masuk ke hati saya. Nasihat apa? Selama ini kenapa kita gelisah? Selama ini kenapa kita stres menghadapi kehidupan dunia yang sesaat ini? Karena kita tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah dari hati nurani kita. Tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat-nikmat Allah itu begitu luar biasanya. Akhirnya keduanya bertobat kepada Allah, nangis. Begini, mari kita ketemu aki-aki itu. Ya, hari berikutnya, ya besoknya dia ketemu sama aki-aki itu. Sama seperti biasa, dia lagi sholat duha dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dia setelah singkat cerita dia ngomong ini,
jangan tersinggung Pak. Ya, saya punya rumah begitu banyaknya, apartemen begitu banyaknya, kendaraan begitu banyaknya. Tolong Pak, silahkan Bapak pilih rumah yang Bapak inginkan. Bapak jangan tinggal di rumah rent ini. Bapak konsentrasi saja, khusyuk aja ibadah. Jangan mikirin apapun. Semua kehidupan 24 jam kami akan tanggung. Kalau Bapak ingin sesuatu, silahkan hubungi kami. Mobil kendaraan sudah 24 jam siap dengan supirnya. Allahu Akbar. Dia mengucapkan yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya Pak? Inilah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak syukurnya. Itulah orang al-ghinal ghinan nafs. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak syukurnya. Yang banyak di antara kita umat Rasulullah ini cinta dengan gedung, lupa dengan kubur, lupa dengan kuburnya. Gedungnya dibagus-bagusin, kuburannya enggak dibagus-bagusin. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala fayastaghiluna bi jam'i wa yansawna al-hisaba yaghfiluna an hisabillahi ta'ala. Cinta dengan harta, lupa dengan hisab. Nah ini dia kumpulkan, dia hitung, dia cari, dia kumpulkan, dia hitung, dia cari, dia kumpulkan, dia hitung. Masya Allah, lupa dengan hisab. Harta haram disiksa, harta halal dihisab. Nah ini Pak, makanya hati-hati dengan harta. Kalau kita punya ilmu, nanti dihisab pertanyaannya cuma satu, ilmumu kau amalkan atau tidak. Kalau kita punya fisik sehat, yang ditanya cuma satu, fisikmu untuk apa. Tapi ketika kita punya harta, pertanyaan itu dua, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ya, inilah masalah harta. Seringkali kita cinta banget dengan harta. Buktinya, bukti cinta kita dengan harta, pergi gelap pulang gelap, selalu memburu harta, lupa dengan hisab. Lupa dengan hisab berarti lupa dengan zakat, lupa dengan infak, lupa dengan sedekah, lupa dengan wakaf, lupa dengan amal jariah. Padahal harta yang kita miliki ini membuat kita dihisabnya lama. Orang miskin yang beriman yang soleh udah ada di surga. Orang kaya itu di surganya 500 tahun setelah orang miskin masuk surga. Makanya Rasulullah itu berdoa bukan minta kaya. Makanya doa ini nggak saya amalin Pak. Coba Bapak amalin. Ya, baca diamalin Pak. Apa? Allah waj'alni miskinan. Ya Allah, jadikan hamba orang yang miskin. Kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin itu. Ya, amalin dapat. Abdurrahman bin Auf pernah saya sampaikan juga ya. Dia itu kayanya luar biasa. Saking kayanya itu, beliau bisnisnya tuh doanya bukan minta untung. Ya Allah ya Rabb, rugikan bisnis hamba ya Allah. Beda dengan kita kan. Kalau kita punya bisnis minta diuntungin, dia minta rugi. Kenapa? Karena dia yakin pasti bisnisnya akan untung. Kenapa bisnisnya akan untung? Karena setiap hari Abdurrahman bin Auf berinfak bersedekah 10.000 dinar. Satu dinarnya 4 gram emas. 1 gram emas misalnya 1 juta. Berarti sehari berinfak berapa dia? Sekitar 40 jutaan lah kira-kira sehari. Makanya doanya minta rugi. Tapi kenapa untung terus bisnisnya? Karena dia yakin mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta lantaran sedekah. Contoh sederhana, ini masjid yang terkenal viral, Masjid Jogokarian. Masjid yang kalau diumumkan setiap Jumat saldonya selalu nol. Saldonya selalu nol. Tapi pemasukannya, setiap pemasukan itu bisa 200-300 juta. Awalnya ceritanya begini, punya saldo 50 juta. Kemudian ada orang miskin, masuk rumah sakit, ya kan perlu biaya. Lalu ada ini uang apa namanya? Uang masjid, lalu dikasih. Ikhlas karena Allah.
Lagi ada juga yang punya hutang, nggak langsung dibayarin sama masjid. Terus begitu. Nah, diumumkan oleh pengurus masjid, alhamdulillah saldo hari ini 0 rupiah. Orang kaget, kok saldo 0? Akhirnya berlomba-lomba tuh yang benar. Bah, saya infak 50 juta, saya infak 100 juta setiap hari begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin hari semakin banyak infaknya, tapi setiap diumumkan selalu saldonya 0. Itulah manfaat. Jadi orang-orang di situ yang punya hutang dilunasin, yang sakit nggak bayar. Bahkan kalau kita sholat di Masjid Jogokarian, bawa motor, hilang motornya, diganti dengan motor yang sama. Kalau cuma sendal, sepatu ya udah. Sampai luar biasa, itu terkenal viral kan. Jadi masjid percontohan di Indonesia, Masjid Jogokarian. Apa yang terjadi? Karena uang umat itu untuk umat. Orang yang susah dibantu, yang warung-warung yang rugi dimodalin. Akhirnya warung itu merasa ini masjid ini punya kita. Akhirnya setelah dia modal dari masjid, dia untung usahanya, dia untuk masjid lagi, untuk infak lagi, begitu seterusnya. Itu sampai bangun hotel sekarang. Bayangin, masjid bisa bangun hotel dari penghasilannya itu, masya Allah. Itulah Masjid Jogokarian terkenal kan. Masya Allah. Saya lihat di YouTube saja belum pernah ke sana. Ya, tapi belum pernah. Hah? Udah pernah ya? Bener kan ya? Bener kan? Saldonya 0 kan? Iya kan? Penuh ya sholat subuhnya. Dan ada ini, ada sayembara sholat subuhnya 40 hari kalau nggak salah, hadiah umroh. Hadiah umroh, masya Allah. Jamaahnya bisa umroh, masya Allah. Udah pernah? Kalau saya belum pernah. Itu masya Allah. Ziarah, jadi percontohan, masya Allah. Nah, kalau Bun Salim juga udah mencontoh. Kalau dia 0 rupiah saldonya, kalau Bun Salim minus rupiah. Alhamdulillah. Ya kemarin kan, alhamdulillah peringatan Maulid dihadiri dari Ustaz Joker kan, itu luar biasa Pak, masya Allah. Allahu Akbar. Kembali lagi ya. Jadi banyak orang cinta dengan harta tapi lupa dengan hisab. Yang berikutnya, wahibul miyah wa yansawna khaul. Cinta dengan keluarga, lupa dengan balasan di surga, bidadari. Cinta dengan istri, lupa dengan bidadari di surga. Masya Allah. Apa akhirnya sibuk dengan keluarga, lupa dengan adab nanti keluarga. Bagaimana supaya seluruh keluarga kita ini berada di dalam surga? Maka tugas kita berat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini lebih berat, Pak. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ada di antara keluarga kita masuk neraka. Makanya bagaimana kita nih sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab supaya seluruh keluarga kita ini ada di surga. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita senang cinta dengan keluarga, lupa dengan bagian kita di akhirat nanti. Karena masuk surga itu nggak bisa sendiri, nggak mungkin masuk surga itu sendiri. Rombongan-rombongan, ya seluruhnya, seluruh keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semua dalam surga, ketemu sama ayah, ibu, kakek, nenek, sahabat terus ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Banyak orang lupa nih cinta dengan keluarganya, lupa dengan bagian dari akhirat. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya, wa yahibbuna nafsa wa yansawna. Cinta dengan diri, lupa dengan Allah. Cinta dengan diri apa? Misalnya ya supaya kita sehat, olahraga, makan teratur, istirahat teratur, ya kan? Lalu kita ke salon, kemana, ke fitness, silahkan tafadhol. Cinta dengan diri, cinta dengan diri supaya sehat, supaya kuat. Tapi kita lupa dengan Allah, lupa dengan zikrullah, lupa dengan Allah, ya kan? Apa maksudnya? Yatba'u muradi anfusihim yatrakuna awamirillah. Mengikuti diri, hawa nafsu, tapi meninggalkan perintah Allah. Nafsunya dikenyangkan, imannya dikuruskan. Jadi nafsunya menguasai imannya, nafsu menguasai iman. Akhirnya dikendalikan oleh nafsunya. Gini ya, manusia ini kan
Ya, setiap saat kita nih, ini kan beradu nih, siapa yang menang antara iman dengan nafsu. Kalau iman menguasai nafsu, berarti kita menang. Tapi kalau nafsu ngalahin iman, berarti kita kalah. Akhirnya jadilah kita teman setan. Nauzubillahi min dzalik. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin al-arda wattabaha kama salqal. Kami menghendaki manusia ini, Allah menghendaki kita ini, ya, bahagia dunia akhirat, tinggi derajat dengan Quran dan Sunnah. Tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya. Jadi nafsunya menguasai dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dikuasai oleh nafsu, sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini kan belum lama kejadian yang sangat memilukan, memalukan banget. Ya, panti asuhan dipimpin seorang ustaz, hafal Quran anak-anak yatim. Ya, diajak jalan-jalan santrinya, disodomi satu-satu, lebih dari 20 orang. Astagfirullahaladzim. Ini predator sadis biadab ini. Ya, ya Allah. Ini zaman Nabi Lut. Ini kan kita tahu sodomi kaum Nabi Lut Allah hancurkan sehancur-hancurnya kan. Sekarang mengatasnamakan agama, pakai baju gamis, pakai sorban, punya panti asuhan, punya santri, banyak. Setiap malam dikerjain, setiap jalan-jalan ke hotel, ke mana, ke villa, bagus itu, anak-anak kecil semuanya satu-satu pedofil. Astagfirullah. Ini hukumannya harus hukuman mati ini ya. Bukan sekadar hukuman penjara ya. Bayangkan itu masa depan anak-anak yang masih muda. Ya Allah Akbar. Astagfirullah. Namanya siapa? Itu hafal ya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Ini kan sekarang ya Allah. Kenapa bisa begini Pak? Karena nafsunya menguasai dirinya, lupa dengan ingat Allah. Karena ada banyak WA masuk ke saya, Ustaz, gimana nih? Kok malu-maluin pesantren, malu-maluin Islam? Bukan begini. Kita harus paham. Ini kan oknum. Enggak semuanya begitu. Banyak pesantren-pesantren, panti asuhan mendidik anak-anak para penghafal Quran, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi lihat nih oknum, orang yang dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh setan akhirnya. Hanya cuma tameng doang. Topengnya ustaz, topengnya pakai baju gamis, pakai sorban, pakai peci haji, umroh, haji dan sebagainya. Tapi kan hatinya kosong dari Allah, lupa dengan Allah. Dominasinya nafsu menguasai imannya. Akhirnya dikuasai oleh setan. Wa may yaqsu an dzikir rahman nuqaid lahu syaitanan fahulahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada Allah sekilas. Nah ini bayangin ini, selintas, sedetik, setan udah jadi teman kita. Lupa kepada Allah sekilas, selintas, sedetik, setan udah jadi teman kita. Inilah beratnya kita. Makanya setiap saat ini kita berperang melawan setan dengan kendaraan nafsu. Nah itulah. Karena itulah kita ngaji ini supaya ingat dengan Allah. Jangan sampai kita lupa dengan Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, dalam hadis Bukhari itu setan ini punya belalainya. Belalainya ada di hati kita. Ketika kita ingat Allah, setan jauh. Lupa Allah, setan masuk melalui allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dalam membisikkan hati-hati manusia. Nah, bagaimana caranya? Ya kita selalu ingat Allah. Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat Allah dimanapun berada. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, yakin setan jauh dari diri kita. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ada 5 yang dicintai oleh umat Rasulullah di zamannya. Di zaman kapan? Ya mungkin zaman sekarang. Udah masuk zaman sekarang kan? Ya kan? Saya sama ala ummati yuhibbuna khamsan
ada 5. Di kalangan umatku cinta 5, lupa dengan 5. Pertama, cinta dunia, lupa dengan amal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Yang kedua, cinta gedung, lupa dengan kubur. Gedung kita itu adalah kuburan, 2 kali 1 meter. Yang ketiga, cinta harta, lupa dengan hisab. Yang keempat, cinta keluarga, lupa dengan bagian di surga yaitu bidadari. Yang kelima, cinta diri, lupa dengan Allah. Mudah-mudahan 5 hal ini kita balikin. Apa maksudnya? Jangan sampai kita termasuk yang cinta dunia. Kita balikin, kita menjadi cinta amal, menjadi hamba Allah yang cinta kubur, menjadi hamba Allah yang cinta dihisab, menjadi hamba Allah yang cinta dengan surga, menjadi hamba Allah yang cinta dengan Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Orang bahagia, orang yang sukses itu adalah orang yang ketika diberikan ketenangan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dengan ridhonya dan surganya, dan diwafatkan dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Tahun minimal alhamdulillah ya, subscribe YouTube saya sudah 1000 lebih. Sekarang sudah mudah-mudahan terus meningkat. Dan ini bagian daripada dakwah, bukan untuk mendapatkan fulus, bukan untuk dunia, tapi untuk dakwah. Ketika nanti wafat bisa dilihat YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, isinya adalah dakwah. Nah, kan terus ada sampai akhir, yang nggak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak cepat karena ada 2 tempat peringatan Maulid yang harus didatengin ya. Mudah-mudahan syafal afiat bi barakati wa karamati al-Fatihah.